Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asis Amatullah dengan NIM 220907502038. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi PT Karenina Relation. Perusahaan ini menjual jasa konsultasi hubungan masyarakat kepada berbagai perusahaan, mulai dari perseorangan hingga perusahaan besar untuk kebutuhan kantor dan berbagai perusahaan, mulai dari perusahaan ini masih menyewa kepada pihak lain. Pada awal bulan April 2013, akuntan perusahaan menyajikan laporan posisi keuangan saldo sebagai berikut. Sedangkan transaksi yang dilakukan pada Karenina Relation selama bulan April itu adalah sebagai berikut. Pada tanggal 2 membayar beban bunga sebesar 3.600.000 secara tunai, maka akun yang terisi adalah akun debit dan kas bertambah sebesar 3.600.000 pada posisi kredit. Pada tanggal 6 bulan 4 2013 menjual jasa konsultasi kepada PT 3 Pilar Utama senilai 42 juta rupiah. Sebesar 22 juta telah dibayar tunai, sementara sisanya belum dibayar. Maka akun kas bertambah 22 juta rupiah pada posisi debit dan piutang usaha terisi sebesar 20 juta rupiah pada akun debit. Kemudian pendapatan usaha sebesar 42 juta rupiah pada posisi kredit. Kemudian pada tanggal 7 membayar utang usaha ke toko Tunas Jaya sebesar 19 juta rupiah secara tunai. Maka utang usaha bertambah sebesar 19 juta rupiah, terisi 19 juta rupiah pada posisi debit, dan kas bertambah sebesar 19 juta rupiah pada posisi kredit. Kemudian tanggal 10 menerima jasa konsultasi dari PT 3 Roda pelunasan jasa konsultasi dari PT 3 Roda senilai 24 juta rupiah secara tunai, maka kas bertambah 24 juta rupiah pada posisi debit dan pendapatan usaha bertambah sebesar 24 juta rupiah pada posisi kredit. Kemudian pada tanggal 11 menerima pelunasan piutang dari jasa PT Niaga Jaya sebesar 16 juta rupiah. Maka kas bertambah sebesar 16 juta rupiah pada posisi debit dan piutang usaha berkurang sebesar 16 juta rupiah pada posisi kredit. Kemudian pada tanggal 13 membayar beban iklan di koran dan majalah sebesar 6.500.000. Maka beban iklan bertambah 6.500.000 pada posisi debit dan kas bertambah 6.500.000 pada posisi kredit. Pada tanggal 19 membayar beban renovasi kantor sebesar 6.200.000 rupiah secara tunai. Maka akun yang terisi adalah akun debit dengan keterangan beban renov kantor dan kas bertambah sebesar 6.200.000 pada posisi kredit. Kemudian pada tanggal 22 membayar beban listrik, air, dan telepon sebesar 5.700.000 secara tunai. Maka akun yang terisi adalah akun debit dan kas bertambah sebesar 5.700.000 di akun kredit. Pada tanggal 28 membayar gaji pegawai sebesar 17.600.000 rupiah. Maka akun yang terisi adalah akun debit. Kemudian kas bertambah sebesar 17.600.000 rupiah pada posisi kredit. Kemudian pada tanggal 30 manajemen PT Karenina Relation membagikan dividen sebesar 22 juta kepada
pemegang saham perusahaan, maka dividen bertambah 22 juta rupiah pada posisi debit dan kas bertambah sebesar 22 juta rupiah pada posisi kredit. Maka jumlah dari akun debit dan kredit 162.600.000 rupiah. Dalam kasus ini bisa dinyatakan balance. Kemudian dalam buku besar, selanjutnya dalam buku besar kita akan menginput semua akun ke masing-masing akun yang ada, tiap-tiap akun dari jurnal umum. Langkah pertama yang bisa kita ambil adalah mengisi akun saldo awal pada soal sebesar 292 juta rupiah. Kemudian mengisi akun bunga sebesar 3.600.000 dari jurnal umum yang tadi. Dari jurnal umum ini pada posisi kredit. Begitu seterusnya tiap-tiap akun sampai semua akun terisi hingga total dari semua akun yang ada yaitu 273.400.000 rupiah. 64 juta rupiah dari akun piutang usaha, 22 juta rupiah dari akun perlengkapan motor, dan seterusnya pun seperti itu. Sudah selesai. Kemudian pada jurnal penyesuaian kita akan beban penyusutan kendaraan pada bulan April sebesar 2.500.000 rupiah diisi pada posisi debit. Lalu akumulasi dari penyusutan beban kendaraan yaitu 2.500.000 rupiah diisi pada akun kredit. Kemudian beban penyusutan peralatan kantor bulan April 2013 sebesar 1,2 atau 1.200.000 rupiah. Akumulasi penyusutan beban peralatan kantor sebesar 1.200.000 rupiah pada akun kredit. Kemudian beban sewa kantor pada bulan April sebesar 6 juta diisi pada akun debit. Begitupun dengan akun kredit diisi dengan 6 juta rupiah. Beban perlengkapan kantor yang tersisa di akhir bulan April yaitu 1.800.000 pada posisi debit dan perlengkapan kantor sebesar 1.800.000 pada posisi kredit. Bisa dilihat total akun debit dan kredit sama atau seimbang. Kemudian di neraca lajur yaitu pertama kita isi daftar saldonya dengan memindahkan semua yang ada di tiap-tiap akun pada buku besar dipindahkan ke akun daftar saldo. Misal seperti kas tadi, contohnya seperti ini. Kas, kita buka buku besar, kemudian pencet totalnya, kas atau saldo awal, kita enter, dan diisi seterusnya sampai daftar saldo dan tiap saldo dari buku besar terinput ke neraca lajur hingga total dari akun daftar saldo yang ada pada buku besar hasilnya balance atau seimbang seperti yang bisa kita lihat pada akun berikut. Pada posisi debit totalnya sebesar 2.171.000 rupiah dan pada posisi kredit 2.171.000 rupiah. Maka dengan begini bisa dikatakan balance pada akun daftar saldo. Kemudian jurnal penyesuaian seperti yang tadi kita isi dari
dalam akun penyesuaian seperti yang tadi kita isi dari jurnal penyesuaian. Misalnya perlengkapan kantor kita ambil sama dengan, kemudian buka jurnal penyesuaian, lalu perlengkapan kantor kita ambil pada posisi kredit, kemudian begitupun seterusnya kita isi tiap akun sesuai dengan jurnal yang ada pada jurnal penyesuaian hingga total atau jumlahnya seimbang atau sesuai. Bisa dilihat pada posisi akun posisi jurnal penyesuaian pada posisi debit 11.500, totalnya 11.500, dan posisi akun kredit 11.500. Maka dengan ini bisa dikatakan balance atau seimbang pada akun penyesuaian. Kemudian pada akun saldo yang disesuaikan, yaitu kita isi dengan selisih antara daftar saldo yang ada pada buku besar dan total saldo yang ada dari jurnal penyesuaian. Misalnya ini perlengkapan kantor, kita kurangkan dengan penyesuaian yang ada. Kita kurangkan daftar saldo debit dan kreditnya. Misal 22 juta dikurang 1.800.000, hasilnya 20.200.000. Kita isi seterusnya kecuali pada bagian kredit dan kredit. Pada bagian kredit dan kredit kita akan menambahkan jumlahnya, yaitu misal pada akumulasi penyusutan peralatan kantor, di sini posisinya kredit sebesar 15 juta dan pada jurnal penyesuaian yaitu 1.200.000. Kita jumlahkan totalnya sehingga mendapatkan 16.200.000. Begitupun seterusnya hingga mendapatkan hasil yang balance atau sama. Misal di sini hasilnya pada akun debit saldo disesuaikan itu 2.174.700.000 rupiah, dan pada akun kredit juga 2.174.700.000 rupiah. Kemudian pada akun laba rugi dan posisi keuangan atau neraca, di sini kita ambil untuk mengisi akun posisi keuangan atau neraca, kita ambil dari akun kas hingga dividen. Lalu pada akun laba rugi kita isi dari akun pendapatan usaha hingga beban perlengkapan kantor. Dan begitupun sebaliknya, harus kita total lalu harus mendapatkan selisih yang sama antara laba rugi dan posisi keuangan atau neraca. Di sini total dari laba rugi pada akun debit yaitu 51.100.000 rupiah, dan total dari kredit 66 juta rupiah. Kita akan mencari selisihnya, yaitu 61 juta rupiah dikurang 66 juta rupiah dikurang dengan 100.000 rupiah, mendapatkan hasil 14.900.000 rupiah. Kemudian pada akun posisi keuangan atau neraca di posisi akun debitnya sebesar 2.123.600.000 rupiah, dan pada posisi akun kredit sebesar 2.108.700.000 rupiah. Kemudian kita cari lagi selisihnya, maka mendapatkan hasil 14.900.000 rupiah, sama dengan selisih yang kita dapatkan tadi pada hasil laba rugi. Kemudian total akhir kita akan menjumlah semuanya. Pada akun debit kita jumlah total dan selisih yang tadi, kemudian mendapatkan 66 juta rupiah, dan begitupun di akun kredit laba rugi kita mendapatkan
66 juta rupiah. Maka di akun laba rugi bisa dikatakan balance. Kemudian di akun posisi keuangan atau neraca kita menjumlah yang selisih dengan yang ada pada akun kredit. Maka mendapatkan hasil 2.123.600.000 rupiah. Begitupun dengan akun kredit. Maka neraca posisi keuangan atau akun neraca bisa dikatakan balance. Kemudian selanjutnya pada laporan laba rugi. Di laporan laba rugi kita input pendapatan dari neraca lajur, yaitu ini 66 laba rugi. Kita input ke laporan laba rugi, yaitu kemudian kita input juga beban-beban operasi yang ada pada akun laba rugi di laporan neraca lajur. Misal beban bunga hingga seterusnya, hingga mendapatkan total dari beban operasi yaitu sebesar 51.100 juta rupiah. Lalu kemudian kita harus mendapatkan selisih dari pendapatan dan total beban operasi untuk mendapatkan hasil laba usaha. Maka kita kurang pendapatan dan total beban operasi dan mendapatkan hasil 14.900.000 rupiah. Kemudian pindah di akun ekuitas, yaitu saldo awal pada modal saham seperti yang kita lihat di soal mendapat sebesar 400 juta rupiah, laba ditahan sebesar 555 juta rupiah, dan ekuitas sebesar saldo awal ekuitas sebesar 400 juta rupiah. Kita bisa lihat perubahannya di laba usaha tadi kita mendapatkan 14.900.000 rupiah dari laporan laba rugi, dan dividen mendapatkan 22 juta rupiah dari akun pada neraca lajur. Lalu saldo akhir. Saldo akhir bisa kita lihat pada modal saham 400 juta rupiah. Laba yang ditahan yaitu 550 juta rupiah ditambah 14.900.000 rupiah, kemudian dikurang 22 juta rupiah, maka mendapatkan hasil 547 juta rupiah, 47.900 juta rupiah, dan total ekuitas yaitu saldo akhir dari modal saham dan laba ditahan ditambahkan sehingga mendapatkan hasil 947.900.000 rupiah. Kemudian pindah di laporan posisi keuangan. Di sini ada akun aset dan akun kewajiban atau ekuitas. Ini kita menginput kas dari neraca lajur tadi. Yang ini, kas yang ini ke dalam posisi keuangan. Begitupun seterusnya. Kita akan menginput semua yang ada pada saldo yang disesuaikan ke dalam laporan keuangan, sehingga mendapatkan total aktif atau total aset sebesar
1.782.900.000 rupiah, dan pada akun ekuitas dan kewajiban kita input dari neraca lajur yang ini dari sini sampai selesai kita input ke dalam laporan posisi keuangan hingga mendapatkan total dari kewajiban dan ekuitas itu sebesar 1.782.900.000 rupiah. Maka dengan ini bisa dilihat total aktiva atau aset dan kewajiban dan ekuitas bisa dikatakan pada PT Guarantee Relation bisa dikatakan seimbang atau balance.